Assalamualaikum, Bu. Saya Dian Permatasari dengan nomor BP 2112008 dari TKBN kelas 1A. Izin ingin mempresentasikan tugas tentang neraca massa tanpa reaksi pada ekstraktor, absorber, dan kristalizer. Ekstraktor. Ekstraktor yaitu di dalam ekstraktor digunakan bahan pelarut yang mudah menguap yang berfungsi sebagai bahan ekstraktor. Pada dasarnya, bahan yang akan diekstraksi dicampur dengan bahan pelarut menguap, sehingga cairan bahan akan terdifusi keluar dari dalam sel melalui dinding sel dan bercampur dengan bahan pelarut yang menguap tersebut. Kemudian alat ekstraktor. Alat ekstraktor dapat kita lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, contoh soal dari ekstraktor, yaitu jahe sebanyak 10 kilo diekstraksi dengan 10 liter alkohol dengan densitas 0,85 gram per mol. Jika setelah proses ekstraksi didapatkan 10,5 liter alkohol dengan densitas 0,90 gram per mili, maka kadar ekstrak di jahe adalah titik. Diketahui feed yang masuk yaitu jahe dengan berat 10 kilo, kemudian solvent 10 liter dengan massa jenis 0,85 gram per mili atau 0,85 gram per liter. Kemudian larutan ekstrak. Larutan ekstrak yaitu 10,5 liter dengan massa jenis 0,90 gram per mili atau 0,9 kg per mili. Kemudian untuk penyelesaiannya, massa F2. Massa F2 yaitu 10 liter dikali dengan densitasnya yaitu 0,85 gram per liter sama dengan 8,5 kg. Kemudian untuk mencari massa di F3 yaitu 10,5 dikali dengan massa jenisnya, massa jenis alkohol yaitu 0,9 kg per liter sama dengan 9,45 kg. Setelah diketahui untuk massa dari alkohol sendiri yaitu 85 kg dan ekstrak, maka kita dapat mengetahui berapa ekstrak jahenya, yaitu 9,45 dikurang dengan 8,5 yaitu sama dengan 0,95 kg. Kemudian didapatlah ekstrak jahe yang 0,95 gram. Kemudian kita cari kadar jahenya yaitu 0,95 per 10 dikali 100%. Hasilnya 9,5%. Kemudian absorber. Absorber merupakan salah satu alat yang sering ditemukan dalam industri. Tujuan dari absorber di industri yaitu untuk menghilangkan suatu komponen dari campuran gas. Salah satu gas yang biasa dipisahkan dengan proses absorber adalah karbon dioksida atau CO2 dan disulfida yaitu CS2. Kemudian untuk alat absorber dengan menggunakan kolom absorpsi, yaitu suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsi atau penyerap atau pengumpulan dari zat yang dilewatkan dari kolom atau tabung tersebut. Untuk contoh soal neraca massa pada absorber. Karbon disulfida direcovery dari campuran gas yang terdiri dari 15% mol CS2, 23% O2, dan 62% N2. Gas diumpankan secara kontinu dalam menara absorber dari dasar kolom, di mana kontak secara berlawanan arah dengan liquid benzen yang hanya menyerap CS2, namun tidak O2 maupun N2. Benzen diumpankan ke dalam kolom dengan rasio 2:1 terhadap gas umpan. Sebagian kecil benzen cair yang
masuk ke kolom akan menguap dengan meninggalkan puncak kolom. Gas yang meninggalkan kolom terdiri dari 5% CS2 dan 5% benzen. Kemudian, hitung mol fraksi CS2 pada aliran outlet. Kemudian, hitung fraksi CS2 umpan yang direcovery pada aliran outlet. Dapat kita lihat, yaitu aliran masuk 150 mol gas yang terdiri dari 0,15 CS2, 0,23 O2, dan 0,62 N2. Kemudian, bahan yang masuk ada 250 mol benzen ke dalam absorber dengan keluaran yaitu 0,0 dengan keluaran yaitu volume mol yang terdiri dari 0,5 CS2 dan 0,05 B. Kemudian ada Pmol yaitu solvent tambah solut dikali CS2 di 1 dikurang X benzen. Ini contohnya dengan basis 150 mol umpan gas, maka benzen umpan 250 mol. Ini adalah umpan masuk, dan ini adalah umpan keluar. Begitu juga dengan ini. Berikut penjelasannya. Neraca massa total 250 ditambah 150 sama dengan V tambah P. Jadi hasilnya yaitu 400 sama dengan V ditambah P sebagai persamaan 1. Kemudian neraca udara. Di dalam udara terdiri dari 0,62 N2 dan 0,23 O2. Dan ditotalkan hasilnya itu 0,85 dikali 100 sama dengan 0,90 V yang dihasilkan dari 0,05 ditambah 0,05 kemudian 1 dikurang dengan hasil tersebut. Kemudian didapatlah volume sebesar 94,44. Kemudian substitusikan pada persamaan 1 sehingga P dihasilkan 305,56. Untuk neraca benzen 250 sama dengan 0,05 V. 0,05 V ini yaitu dari sini, dari volume mol benzen. Ditambah 1 dikurang S dikali dengan P. Substitusikan nilai V pada P ke persamaan 2. Menghasilkan nilai X sama dengan 0,1974. Maka jawabannya itu X sama dengan 0,1974 mol fraksi CS2 pada liquid outlet. Dan fraksi CS2 yang direcovery yaitu 245,24. Ini dihasilkan dari 1 dikurang X kemudian dikalikan dengan hasil P. Maka dibagi dengan 15 sehingga hasilnya 16,35. Kemudian kristalizer. Apa itu kristalizer? Kristalizer adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan pada cair yang sangat penting dalam industri. Proses ini menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Prinsip dari pembentukan kristal adalah kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam, atau lewat dingin untuk cairan seperti air atau lemak. Contoh proses kristalisasi yaitu pada gula pasir, kristal bubuk, lemak, protein, pati, garam, dan lain-lain. Berikut konsep neraca massa di kristalizer.
ada feed yang masuk ke dalam kristalizer, kemudian dengan keluarannya itu berupa kristal P kilogram dengan mother liquid L kilogram. Dapat kita lihat bahwa alat kristalizer seperti gambar berikut. Contoh soal neraca massa pada kristalizer. Diinginkan untuk mengkristalkan barium nitrat dari data diketahui kelarutan BaNO3 2 pada 100 derajat Celcius sama dengan 35 gram per 100 gram H2O. Kemudian pada suhu 0 derajat Celcius yaitu 10 gram per 100 gram H2O. Jika ingin dibuat 100 kg BaNO3 2 terlarut pada suhu 100 derajat Celcius, berapakah air yang dibutuhkan? Kemudian bila larutan jenuh diinginkan sampai 0 derajat Celcius, berapakah BaNO3 2 yang akan mengendap atau menjadi kristal? Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita menentukan komposisi solut SF dan XL. SF diketahui yaitu 35 per 35 ditambah 100 menghasilkan 0,22592. Kemudian XL sama dengan 10 per 10 ditambah 100 menghasilkan 0,0909. Setelah itu, setelah mengetahui SF dan SL untuk BaNO3 2, maka kita dapat menentukan H2O-nya, yaitu 0,7408 dan 0,9091 H2O. Setelah itu, kita menentukan jumlah umpan atau F. F sama dengan 1 dibagi 0,2592 dikali dengan jumlah BaNO3 2 sama dengan 1 per 0,2592 dikali 100 sama dengan 385,85 kg. Setelah itu, kita menghitung neraca totalnya. 385,80 sama dengan L ditambah P. Setelah itu, kita menghitung neraca airnya. Diketahui 0,7408 H2O dikali dengan 385,80 sama dengan 0,9091 H2L yang berada di mother liquid L kilo. Menghasilkan L sama dengan 314,38. Kemudian substitusikan ke persamaan 1 sehingga menghasilkan P sama dengan 71,42 kg kristal. Setelah itu kita hitung jumlah air umpan. Air umpan yaitu 0,7408 H2O dikali dengan 385,80. Menghasilkan 285,80 kg. Thank you, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.